5 tokoh atau pemimpin terkejam sepanjang sejarah dunia. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang memiliki kesadaran moral. Hal ini menjadi pembatas yang menahan manusia agar tidak lepas kendali dan menjadi lebih kejam daripada hewan buas. Namun kenyataannya, ada beberapa tokoh yang sangat kejam dalam sejarah manusia. Mereka menyiksa, memanipulasi, dan menghilangkan nyawa banyak orang yang seolah-olah tidak menjadi masalah besar bagi mereka. Beragam konflik yang terjadi menjadikan banyak orang sebagai tumbal untuk orang-orang, tokoh, bahkan pemimpin negara yang sangat kejam yang tidak memiliki hati nurani sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dari warga sipil hingga anak-anak, tidak bisa dihitung jumlah orang yang sudah mereka siksa ataupun menjadi korban kekejaman di masa lalu. Berikut ini kami rangkum 5 tokoh paling kejam sepanjang sejarah manusia. Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi kelahiran Austria. Ia menjabat sebagai kanselir Jerman sejak 1933 sampai 1945 dan diktator Jerman Nazi mulai tahun 1934 sampai 1945. Hitler memimpin Jerman secara otokratik dengan menerapkan prinsip pemimpin. Prinsip ini bergantung pada kepatuhan absolut semua bawahannya kepada pimpinan mereka. Sehingga ia melihat struktur pemerintahan sebagai sebuah piramida dengan dirinya sebagai pemimpin mutlak di puncak. Hitler juga terkenal sebagai seorang yang karismatik dan sangat manipulatif. Setiap orang-orang yang mendengarkan pidatonya, kabarnya akan merasa seolah-olah terhipnotis dan dipenuhi dengan semangat membara atas kata-kata atau pidato Hitler yang karismatik, sehingga dia memiliki banyak pendukung. Adolf Hitler bukan raja, tapi ia adalah orang di balik pembunuhan jutaan orang Yahudi di masa lalu. Selain itu, Adolf Hitler pula yang membuat banyak kawasan Eropa menjadi lautan darah dan sangat mencekam di era tersebut. Salah satu kekejaman yang paling tidak manusiawi yang dilakukan oleh Adolf Hitler adalah membunuh orang yang memiliki penampilan fisik cacat atau tidak sempurna. Ia membunuh semua orang itu dengan suntikan racun yang jumlahnya mencapai 400.000 orang. Hitler melakukan ini agar ras superior tidak bercampur dengan ras yang memiliki bentuk fisik tak menarik. Kekejaman Adolf Hitler yang dianggap sadis lainnya adalah mengumpulkan jutaan orang lalu menyemprotkan racun berupa gas. Racun tersebut bernama Zyklon B yang dikembangkan oleh Gerhard Peters. Racun ini akan membuat manusia yang menghirupnya mati mendadak tanpa bisa ditolong lagi. Adolf Hitler juga membuat kamp konsentrasi untuk menahan jutaan orang Yahudi dan penduduk negara yang ia invasi. Dalam kamp konsentrasi tersebut, banyak sekali orang yang dipaksa untuk bekerja, tetapi diberi makan hanya sedikit. Jika diketahui sakit, maka akan langsung dieksekusi di tempat. Selain itu, ada juga kamp yang digunakan untuk pemusnahan. Hitler akan menyuruh anak buahnya untuk membantai atau diracun dengan Zyklon B. Adolf Hitler mempercayai paham antisemitik. Ia membenci Yahudi baik secara ras, agama, hingga negara. Karena menganut paham inilah, Hitler tanpa belas kasihan membantai jutaan orang Yahudi tanpa sebab, dan tragedi ini juga dikenal sebagai tragedi Holocaust. Mao Zedong. Mao Zedong, juga dikenal sebagai Ketua Mao, adalah seorang revolusioner komunis Tiongkok yang merupakan pendiri Republik Rakyat Tiongkok yang ia pimpin sebagai Ketua Partai Komunis Tiongkok sejak berdirinya RRT pada tahun 1949 hingga kematiannya pada tahun 1976. Mao adalah seorang tiran dan disebut telah menewaskan jutaan orang. Sejauh ini, belum ada angka pasti mengenai berapa banyak warga Cina yang tewas pada masa pemerintahan Mao. Sejumlah peneliti menyebut 40 juta orang dan peneliti lainnya menyebut 100 juta orang. Sejak Mao memimpin, nilai-nilai tradisional Cina seperti Lao Tzu, Taoisme, dan Konfusianisme yang mayoritas mengajak perdamaian, kerendahan hati, dan modernisasi tergerus oleh paham komunis yang dianutnya. Namun dalam masa pemerintahannya, Mao Zedong dikenal lebih banyak mengutamakan kepentingan dan kemajuan rakyat miskin di Tiongkok. Hal ini terjadi karena orang-orang yang ditangkap dan dieksekusi pada masa itu adalah para cendekiawan, orang-orang kaya, para pemilik tanah, dan para penentang politik serta kebijakan Mao Zedong. Kampanye anti golongan kanan yang diluncurkan setidaknya menewaskan 550 orang,
Bahkan ada yang menyebut hingga 2 juta orang, yang sebagian besar adalah intelektual dan para pembangkang. Hal ini jugalah yang membuat Mao Zedong sangat dicintai rakyat. Masa pemerintahan Mao dianggap sebagai titik awal kemajuan sampai Tiongkok bisa mencapai kemajuan seperti sekarang ini. Mao dianggap menempah rakyat agar bekerja keras, mampu bertahan dari kesulitan, dan cinta tanah air. Joseph Stalin. Joseph Stalin adalah tokoh revolusi dan politikus Uni Soviet keturunan Georgia. Ia menjadi kepala negara Uni Soviet sejak pertengahan era 1920-an sampai akhir hayatnya pada tahun 1953. Meski terkenal kejam, ada satu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Pada saat kepemimpinan Joseph Stalin, Uni Soviet diubah dari masyarakat tani menjadi negara adidaya. Uni Soviet memiliki gulag atau kamp pekerja yang dijadikan Stalin sebagai kamp pembantaian. Tujuan utama gulag adalah untuk menguasai penduduk melalui ketakutan dengan memenjarakan, menyiksa, dan membunuh orang-orang yang tidak diinginkan, pengkritik, komunisme, dan siapapun yang menentang Stalin untuk menyeret Uni Soviet dari masa lalunya yang agraris ke dalam masyarakat industri. Dari tahun 1929 hingga 1932, dengan dalih memajukan komunisme dan memperkuat cengkeramannya di negara, Stalin merebut tanah dan properti jutaan keluarga petani dan memaksa mereka meninggalkan properti mereka. Stalin mengirim mereka ke Gulag dan menjadi pekerja tambang atau konstruksi di sana, di mana jutaan dari mereka meninggal dunia. Stalin juga memerintahkan pemindahan paksa seluruh populasi, orang-orang dari kebangsaan tertentu yang tinggal di Uni Soviet, dideportasi atau dipindahkan ke daerah-daerah terpencil di negara tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut memusnahkan seluruh kelas di Uni Soviet, serta merusak struktur ekonomi, hingga mengakibatkan bencana kelaparan terbesar sepanjang sejarah Soviet dan jutaan orang meninggal dunia. Stalin juga dikenal dengan salah satu dekretnya yang paling kejam dan berdarah dingin, yakni Perintah Nomor 227 yang dikeluarkan pada 28 Juli 1942, yang dikenal dengan perintah tidak ada langkah mundur. Stalin memerintahkan para tentara untuk tetap mempertahankan posisi dan wilayah mereka hingga tetes darah penghabisan. Para tentara garis depan dilarang untuk mundur atau kembali. Bagi siapapun yang bersikap pengecut akan dieksekusi di tempat. Saddam Hussein. Saddam Hussein adalah seorang politisi Irak yang menjabat sebagai presiden Irak kelima dari 16 Juli 1979 sampai 9 April 2003. Jika dilihat dari sejarahnya, kekejaman Saddam Hussein mungkin tidak sampai memusnahkan puluhan juta jiwa. Namun, beliau adalah satu-satunya pemimpin negara diktator yang berkuasa di era modern, di mana ponsel sudah dikenal, internet dan komputer telah menjamur ke seluruh dunia, dan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab seluruh negara di dunia. Hussein memiliki sejarah panjang bagaimana ia merebut dan mempertahankan kekuasaan melalui kekerasan ekstrim. Langkah pertama Saddam Hussein menuju genosida melibatkan subsekte Muslim Syiah yang dikenal sebagai Faili. Kelompok ini mendiami desa-desa kecil di pegunungan Zagros yang terletak di perbatasan antara Irak dan Iran. Partai politik Hussein, Ba'athis, menganggap orang-orang Faili sebagai orang Iran. Itulah mengapa perang selama 8 tahun dengan Iran dimulai secara sistematis untuk melenyapkan siapapun yang dianggap orang Iran di dalam perbatasannya sendiri. Faili adalah kelompok pertama yang berusaha dibersihkan oleh Hussein. Pada tahun 1983, Saddam Hussein mulai fokus pada Partai Demokrat Kurdistan atau KDP. KDP secara terbuka mengumumkan dukungannya untuk Iran dalam perang Iran-Irak yang membuat marah Saddam Hussein. Untuk membalas dendam kepada KDP, Hussein mengirim pasukan pemerintah Irak ke desa-desa Kurdi. Di sana, mereka mengumpulkan lebih dari 5.000 laki-laki, beberapa di antaranya baru berusia 10 tahun. Diperkirakan bahwa mereka semua dibunuh di bawah perintah Hussein. Pada tahun 2005, sebuah kuburan massal ditemukan dengan mayat mereka yang kemudian diidentifikasi sebagai para penduduk desa Kurdi yang diculik 22 tahun sebelumnya. Tercatat ada 512 jenazah yang disemayamkan di lokasi tersebut. Hingga saat ini, nasib 4.500 orang yang tersisa ditambah orang Kurdi masih belum diketahui secara resmi. Di Irak Selatan, sebelum tahun 1991, ada sekitar 250.000 kelompok agraris yang dikenal sebagai Arab Rawa. Saat ini, hanya ada kurang dari 40.000 dari mereka yang tersisa karena tindakan Saddam Hussein di awal 1990-an. Saddam Hussein menuduh Arab Rawa tidak setia selama Perang Teluk Persia. Itu sebabnya militer Hussein menyerbu daerah itu
dan membunuh ribuan orang. 40.000 lainnya diperintahkan diasingkan ke Iran. Desa-desa dan lahan pertanian dihancurkan di bawah perintah Hussein. Dalam 1 dekade, Hussein menghancurkan tidak hanya sekelompok orang, tetapi juga cara hidup ribuan orang Irak. Pada titik ini, Hussein mengobarkan perang tanpa kemenangan melawan Iran, menghancurkan ekonomi Irak sendiri, menyerang warganya, dan melakukan tindakan genosida terhadap sekelompok orang di bawah kepemimpinannya. Kaisar Hirohito. Hirohito dikenal Jepang dengan nama Anumerta Kaisar Showa, adalah kaisar Jepang yang ke-124. Hirohito adalah kaisar dengan masa kekuasaan terlama sepanjang sejarah Jepang, yakni berkuasa pada 1926 sampai 1989. Hirohito juga merupakan salah satu tokoh penting pada masa Perang Dunia Kedua dan pembangunan kembali Jepang. Kekejaman kaisar ini bukan dilakukan pada rakyatnya sendiri, namun pada Perang Jepang selama Perang Cina dan Jepang Kedua yang berlangsung 7 Juli 1937 hingga 9 September 1945, dan Perang Dunia Kedua pada 1 September 1939 hingga 2 September 1945. Pada masa itu, kekejaman tersebut sering digambarkan sebagai Holocaust Asia. Antara tahun 1937 dan 1945, hampir 3 hingga 10 juta orang dibunuh oleh militer Jepang, dengan 6 juta diantaranya adalah orang-orang Cina. Yang lainnya termasuk orang Korea, Indonesia, Indochina, Filipina, dan tawanan Perang Barat. Kaisar Hirohito dan keluarga Kekaisaran Jepang, tentara Kekaisaran Jepang, serta Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dianggap oleh pemerintah dan sejarawan dari sejumlah negara sebagai yang bertanggung jawab atas pembunuhan massal dan kejahatan perang lainnya yang dilakukan terhadap jutaan tawanan dan warga sipil perang. Banyak tentara Jepang yang mengakui kejahatan mereka dan menganggap benar ajaran Kekaisaran Jepang dan kurangnya moralitas bertanggung jawab atas hal-hal yang mereka lakukan. Menurut kepercayaan Shinto, orang Jepang diajarkan untuk percaya dan memperlakukan Kaisar Jepang sebagai keturunan para dewa. Militer Jepang selama Perang Dunia Kedua sering dibandingkan dengan militer Nazi Jerman. Bayangkan, 100.000 warga sipil dibunuh oleh tentara Jepang selama pembantaian Manila pada Februari 1945. Kekejaman yang paling terkenal dilakukan oleh tentara Jepang adalah selama pembantaian Nanking, ketika mereka membunuh dengan darah dingin 300.000 warga sipil dan tahunan perang antara tahun 1937 hingga 1938. Aksi kekejaman Jepang berakhir akibat makin banyaknya nyawa Jepang yang melayang dan hancurnya kota-kota Jepang karena pemboman sekutu, dan 2 kota penting di Jepang yakni Hiroshima dan Nagasaki.